Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba huda wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulil azim nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa ansari ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Ayo sahabat sayyidat, Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah pada petang hari ini Allah mampukan kita kembali bersama-sama hadir dalam majelis ilmu lanjutan kajian kitab Al-Muyassar dan juga tarjamah surah Al-Isra. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya yang setia, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya dan telah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami muliakan, mari kita bersama-sama mengawali kajian pada petang hari ini sama-sama dengan membaca umul kitab surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bapak Ibu muliakan, kita masih membahas kitab Al-Muyassar. Hari ini kita mengulang di halaman 35, yaitu pasal 2 tentang dhamir. Dalam bahasan ini sebenarnya kita sudah pernah mulai ya bahasanya pada pertemuan yang lalu. Jadi dhamir adalah kata ganti baik untuk benda ya, maupun ya untuk manusia. Untuk manusia, hewan, benda, apapun itu. Kata ganti orang mencakup pelaku pertama, kedua, dan ketiga. Pelaku pembicara, terus yang diajak bicara atau lawan bicara, dan orang yang dibicarakan, yaitu orang ketiga. Pada halaman yang sama, halaman 35, kita akan menyebut beberapa pembagian daripada dhamir. Dhamir ada dhamir yang tampak, yaitu disebutnya dhamirun bariz. Nama lainnya namanya dhamirun zahir. Nama lainnya barizun. Bariz artinya tampak, nyata, jelas, wujudnya ada, kelihatan. Itu namanya dhamir bariz atau zahir. Lawannya itu dhamir mustatir namanya. Dhamir mustatir. Apa dhamir mustatir? Dhamir mustatir itu dhamir yang tersembunyi. Ada kalanya orang menyebutnya mungkin di majelis yang lain, dalam kajian yang lain, namanya bukan dhamir mustatir, tapi namanya dhamir mustatar. Itu sama saja. Jadi kalau mustatir artinya yang tersembunyi, kalau mustatar artinya yang disembunyikan. Gitu. Mustatir yang tidak tampak, mustatar yang tidak ditampakkan. Itu begitu. Nah, sedikit sebelum nanti kita bahas secara detail, dhamir mustatir atau mustatar itu pada fiil
Semua fi'il ada ya. Fi'il madhi ada, fi'il mudhari ada, fi'il amr ada. Ya. Jadi dhamir mustatir itu jumlahnya sedikit, yang tampak itu yang jelas. Maka pernah di pembelajaran yang kali yang lain gitu, saya menggunakan istilah angka berapa dhamir mustatir yang pada fi'il madhi, berapa dhamir mustatir yang pada fi'il mudhari', berapa dhamir mustatir yang pada fi'il amr. Saya menggunakan angka 251. Nah, itu itunya tuh. Rumusnya tuh. 251. 251 itu maksudnya pada dhamir pada fi'il madhi dhamir mustatir ada 2. Pada fi'il mudhari' dhamir mustatir ada 5. Pada fi'il amr dhamir mustatir ada 1. Maka kita sebut rumusnya dhamir mustatir itu 251. Nanti tentu uraiannya insya Allah pada saat kita membahas tentang fi'il madhi, dhamir fi'il madhi, dhamir fi'il mudhari', dhamir fi'il amr. Jadi saya katakan dhamir mustatir itu sedikit jumlahnya. Bayangkan kalau dalam fi'il madhi kan jumlahnya ada 14 ya. Huwa, huma, hum. Itu kalau fi'il madhinya kharaja, kharaja, kharuju, kharajat itu. Itu kan 14 jumlahnya. Yang mustatir cuma 2. Pada fi'il mudhari 14. Yakhruju, yakhrujani, yakhrujuna. Terus 14. Yang mustatir cuma 2. Berarti 5 kalau fi'il mudhari 5. Sedangkan fi'il amr ada 6. Ukhruj, ukhruja, ukhruju, dan seterusnya. Ada 6. Dhamir mustatirnya 1. Jadi kita buat rumusan. Dhamir mustatir itu 251. 2 pada fi'il madhi, 5 pada fi'il mudhari', 1 pada fi'il amr. Baik, itu dhamir mustatir atau nyebutnya dhamir mustatar. Selanjutnya namanya dhamir munfasil. Dhamir yang munfasil misah, terpisah. Sedangkan muttasil yang nyambung. Terpisah dan tersambung seperti pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, tidak semata-mata mendasarkan kepada semata-mata tulisannya ya. Tulisannya. Jadi kalau daruhu misalkan, daruhu itu meskipun antara ro sama ha itu tulisannya terpisah, tidak disebut bahwa dhamirnya dhamir terpisah. Nah, gitu ya. Jadi dhamirnya itu tetap namanya tersambung. Jadi yang terpisah itu dhamir yang tidak ada awalan pada dhamir itu. Secara jelas kita sebut huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Itu namanya dhamir munfasil. Tuh. Nah, nanti ada uraiannya. Ya. Yang kalau depannya ada katanya fi'il atau isim, itu namanya dhamir muttasil. Ya. Yadkhulunahu fi darihim. Fi darihim. Di ujung dari kata, itu namanya dhamir muttasil. Nah, dhamir muttasil biasanya adanya di awal, duluan disebut. Sebelum katanya, sebelum fiilnya, sebelum isimnya. Itu namanya dhamir munfasil. Apa munfasil? Terpisah. Atau orang nyebutnya berdiri sendiri. Itu munfasil. Lawannya apa? Muttasil. Nggak bisa berdiri sendiri, dia nyambung. Mesti nyambung. Mesti ada kata sebelumnya. Mesti ada kata kerja sebelumnya. Mesti ada kata benda sebelumnya. Itu baru namanya dhamir muttasil. Mesti ada kata saja pokoknya, entah kata kerja, kata benda, atau kata bantu ya. Huruf maksudnya. Itu dhamir muttasil.
lawannya munfasil, terpisah. Lalu yang selanjutnya nih dhamir dalam keadaan rafa, dhamir dalam keadaan nasab, dhamir dalam keadaan jar. Nah, nanti insya Allah kita akan mulai lebih jelas di halaman-halaman berikutnya. Ini baru penyebutan ininya saja, garis besarnya, klasifikasinya. Baik, lanjutkan. Sebutkan macam-macam dhamir terpisah atau berdiri sendiri, namanya dhamir munfasil. Dhamir munfasil. Nah ini Bapak Ibu nih. Kita lihat halaman 36. Itu ya, 36 ya. Sebelah kiri dhamirnya bunyinya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antun, ananah. Jumlahnya 14 tuh dari atas ke bawah. Itu berdiri sendiri. Ya. Meskipun kemarin ya, masih Bapak Ibu masih ingat mungkin kemarin pada bahasa yang lalu, di antara dhamir-dhamir yang munfasil berdiri sendiri ini ada 4 dhamir yang dia disebut juga dalam dhamir mutasil. Keempat-tempatnya itu, keempat dhamir humahum, mohon maaf, ulangi lagi, humahum, terus ketiga huma, dan keempat hunna, itu dhamir bisa dia disebut dhamir munfasil, bisa dia disebut dhamir muttasil. Pertanyaannya, kalau gitu bagaimana membedakannya nih? Huma yang muttasil, huma yang munfasil, hum yang muttasil, yang munfasil, hunna yang muttasil, munfasil. Gampang Bapak Ibu cara mengenalinya. Kalau disebut di muka, tidak ada kata yang nempel sebelumnya, itu namanya munfasil. Ya. Atau tiba-tiba kalimatnya begini di ayat Quran. Hum ashabun nar. Hum fiha khalidun. Nah gitu ya. Kan di tengah-tengah ayat itu. Hum fiha khalidun. Nah itu namanya munfasil. Tapi kalau kalimatnya begini. Walahum adzabun azim. Oh berarti ada la-nya itu lahum, berarti muttasil dia. Gitu ya. Contoh. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Gitu aja Pak. Itu ya kalimatnya Bun ya. Bapak Ibu nih ya. Coba ada kata hunna tapi yang satu muttasil yang satu munfasil. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, gitu ya. Itu ada di dalam surat Al-Baqarah yang biasa kita baca pada tentang ayat puasa, yaitu ayat 187. Al-Baqarah 187 ada petikan kalimat bunyinya gini. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nah, ketika lahun dalamnya itu namanya muttasil. Tapi yang sebelumnya hunna libasul lakum, tuh hunna di awal nggak ada kalimat awalannya, itu namanya munfasil. Iya, Bapak ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan di situ sampai yang 4 dhamir yang muttasil munfasil tadi? Yang 4 dhamir bisa muttasil, bisa munfasil. Jadi bunyinya sama, huma, hum. Terus huma, hunna. 4-4-nya bisa disebut muttasil, nyambung,
Dan keempat-empatnya bisa disebut munfasil. Bisa. Cara membedakannya dalam kalimat, dalam ayat, apa? Kalau disebut di awal, nggak ada kata yang nempel sebelumnya, itu namanya munfasil. Kalau disebut ya digandeng dengan kata yang ada sebelumnya nih, ya, azwajahunna, azwajuhunna, itu berarti muttasil. Baik. Nah, kita kembali lagi tadi kata, jadi dhamir yang munfasil jumlahnya 14. Huma, huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Gitu ya. Nah, di sebelahnya ini agak beda ya. Ada tulisan nasab, nanti kita jelaskan. Silakan tolong dibacakan. Tafadhal Sayyid Samsul Qamar. Tafadhal bil qiraah. Mau dibacakan? Dhamir nasab. Nomor 70. 71. 71. Baik, baik. Di halaman berikutnya. Ya. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan domir-domir yang tersambung pada fi'il madhi. Itu Pak Ustaz. Baik. Perhatikan bagian domir dalam keadaan rafa pada fi'il madhi berikut ini. Ya, aku lihat halaman 36 saja, di halaman bukunya 36. Oh, 36 aja Ustaz. Ya. Domir rofa, domir nasab itu ya. Ada dhamir rafa, dhamir nasab ya Pak ya? Ya. Rafa, dhamir nasab. Nah, dhamir rafanya tadi sudah saya sebut ya, huwa, huma, hum, ya, ya, huma, hunna, kan gitu ya? Iya. Ya. Terus silakan. Nah. Lanjutnya anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Betul. Di sampingnya sekarang Pak. Tabnya anta, iya tabnya iya, huwa, iya, hu. Iya, iya. Iya, iya, hu. Huma, iya. Iya, huma, iya, huma. Mu'anas wa. Hunna, iya, hunna. Mu'anas jama. Anta. Bapak melihatnya mulainya dari atas. Huwa, iyahu. Oh, ya, baik. Iyahu, baik. Huwa, iyahu. Huma, iya, huma. betul. Hum, iya, hum. Iya, 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 ha. Terus? Antuma, iya, huma. Antum, iya, kum. Anti, iya, ki. Antuma, iya, kuma. Antunna, iya, kunna. Ana, iya, ya. Nahnu, iya, na. Baik. Bapak Ibu, sebenarnya domir-domir ini aslinya itu hu, huma, hum. Ha, huma, hunna. Itu aslinya itu. Itu kalau hu, huma, hum, ha, huma, hunna sampai terakhir, itu aslinya domir mutasil Bapak Ibu. Domir yang nyambung. Hu, huma, hum, ha, huma, hunna, kakumakum, ki, kuma, kunna. Ya, na. Itu aslinya tuh. Nah, ketika dia itu mau dipisahkan, jadi hu, huma, hum itu asli posisinya dia ada dua, ada nasab, yaitu ketika jadi objek. Contoh begini Bapak Ibu. Oke ya. Na'buduhu. Saya ulang. Na'buduhu. Nah, na'buduhu artinya kami menyembahnya.
Kami menyembahnya. Jadi dhamirnya kalau na'buduhu berarti dhamirnya itu dhamir yang nyambung. Itu nyambung. Ya, kalau na'buduhu dhamirnya nyambung. Sekarang kalau dia mau dipisahkan sendiri, saya izin menampilkan ini dia supaya agak jelas nih Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Dhamir munfasil nasab. Nasab itu berarti dia mansub dalam keadaan mansub gitu ya, dalam keadaan mansub. Biasanya mansub itu apa? Fathah. Iya, kalau dia fathah, kalau dia posisinya sebagai maf'ulun bih. Tuh. Ini dhamir muttasil. Apa sih muttasil Bapak Ibu artinya? Nyambung. Betul, nyambung. Nih Bapak Ibu nih, kita lihat sini nih. Na'buduhu. Nasta'inuhu. Nastaghfiruhu. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Jadi kata na'buduhu, nasta'inuhu, gitu ya. Nasta'inuhu itu dia kan posisinya kan sebagai objek nih Bapak Ibu nih. Objek. Kenapa objek? Karena kita artinya coba Bapak Ibu nih. Na'buduhu kami menyembahnya. Ya, nya kan berarti objek gitu. Karena objek namanya kan maf'ul bih ya bahasa Arabnya. Kalau maf'ul bih berarti keadaannya nasab. Begitu tuh maksudnya tuh. Nasta'inuhu, kami memohonnya. Kami memohonnya kan gitu ya. Berarti memohonnya nya kan berarti objek. Nah, objek itu bahasa Arab posisinya sebagai maf'ulun bihi. Kalau maf'ulun bihi berarti nasab. Gitu dia Bapak ya. Nastaghfiruhu, memohon ampunannya. Ya, memohon ampunan adanya. Nah, itu berarti dia maf'ul bih tuh. Tiga-tiganya maf'ul bih nih. Ini semuanya mutasil. Kenapa mutasil Bapak Ibu? Nyambung. Karena nyambung. Ada kalimat awalannya ya? Nyambung. Ada kalimat awalannya ya, gitu ya. Ada kalimat awal. Ada kalimat awal. Itu namanya mutasil. Kalimat mutasil namanya mutasil. Baik. Sekarang domir hu ini karena kita pingin penguatan maknanya itu dikuatkan, maka hu-nya ini kita letakkan di depan Bapak Ibu. Kita letakkan di depan. Ya. Maka kalimatnya hu na'budu. Hu na'budu. Ini aslinya ya. Hu nasta'inu. Ini kecil saya perbesar dulu Bapak Ibu. Hu nastaghfiru. Ini aslinya nih Bapak Ibu nih, begini bunyinya nih.
Hu nasta'inu. Hu na'buduhu. Nah, artinya kita kenapa dikedepankan itu untuk menunjukkan penguatan makna, ya. Jadi maknanya dikuatkan, hanya kepadanya kami menyembah. Nah, kalau seperti ini nggak bisa tiba-tiba hu di depan, itu nggak bisa hu. Kalau dia mau sendirian ditaruh di depan, ya, domirnya maka dikasih kata iya, Bapak Ibu. Iya. Kata iya. Maka bunyinya jadinya iyahu. Iyahu. Na'budu. Gitu ya. Nah, kita taruh lagi nih. Na'buduka. Na'buduka. Gitu ya. Nah, oke, ini juga nasta'inuka. Nasta'inuka. Ini aslinya. Tuh. Maka yang tadinya ini sebaiknya kita tulis lebih lengkap dari sepakat. Iya. Jadi Bukan yang aslinya hu na'budu menjadi iyahu. Iyahu kana budu. Iyahu. Ditambah iya depannya Bapak Ibu. Nggak boleh sendiri sebab domir hu itu bolehnya mutasil. Kalau di depan kan munfasil dia. Nah, maka kalau gitu kita letakkan iya, disambung dengan iya. Maka iya itu sebagai tambahan kalau dia dhamir munfasil dalam keadaan nasab, khusus dalam keadaan nasab. Di iyahu na'budu. Jadi kepadanya lah, hanya kepadanya lah kami menyembah. Jadi kalau na'buduka kan aslinya ka, gitu ya Bapak Ibu. Na'budu. Ka, na'budu. Nah, boleh nggak ka sendirian tuh di depan? Nggak boleh. Kalau ka itu harusnya di belakang. Nah, supaya dia boleh sendirian di depan, ditambah apa nih? Iya. Iya. Tuh, lalu ka-nya disambung. Oh, di sini namanya sekarang dia jadinya dhamir munfasil mansub namanya, atau dhamir munfasil nasab. Karena posisinya dia sebagai apa? Sebagai objek yang dikedepankan. Tuh, na'budu iyyaka na'bud. Oh, sebentar ini kecil banget tulisannya. Tuh, begitu tuh. Ini kalau hu nasta'inu aslinya kan begini, nggak boleh begini. Jadi gimana Bapak Ibu? Hu nasta'inu. Jadinya kalau dia dikedepankan, hu-nya boleh di depan tapi diawali iya. Jadi apa? Iyahu nasta'inu. Iyahu nasta'inu. Kalau iyahu nasta'inu itu artinya hanya kepadanya kami bermohon. Nah, kalau nasta'inuka kan kami bermohon kepadamu. Hanya kepadamu kami bermohon. Jadi ka-nya dikedepankan ya? Ka-nya dikedepankan. Jadi ka-nya kita kedepankan. Aslinya begini Bapak Ibu nih. Ka nasta'in. Gitu ya. Ka nasta'in. Nah, kalau gini nggak boleh nih. Tiba-tiba ka sendirian di depan. Karena ka itu mesti tadi di belakang. Kalau mau di depan boleh, tapi tambahin apa? Tambahin iya. Jadi kalau iya itu khas cuma yang dimiliki oleh dhamir yang nasab yang dikedepankan. Tuh gitu. Fungsinya apa? Untuk menguatkan, untuk menekankan maknanya. Iya ka nasta'in. Ini ada di surat apa ya Bapak?
Al-Fatihah. Al-Fatihah. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya hanya kepadamu kami, ini ada hanyanya tuh, hanya penguatan kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon Pertolongan. Kalau na'buduhu yang ini Bapak Ibu, yang sebelah kiri kita nih, itu dhamir apa namanya? Kalau na'buduhu. Muttasil. Dhamir muttasil. Mutasil. Dalam keadaan mansub ya karena dia objek ya. Muttasil. Kalau ini di bawah nasta'inuka, kaknya jadi apa nih? Dhamir apa? Mutasil. Mutasil. Kalau mau dikedepankan, dia mesti ditambah apa nih? Iya. Nah, iya. Nah, kalau iya begini namanya dhamir mutasil atau munfasil? Munfasil. Munfasil. Dan khusus untuk kalau dia posisinya sebagai objek, maka namanya dhamir munfasil Nasab. Itu sampai situ dulu Bapak Ibu nih. Kira-kira apa namanya? Ada yang ingin tanyakan nggak? Coba silahkan kalau ingin tanyakan. Ini kita tulis ini. Ini dhamir munfasil. Kenapa disebut munfasil sekarang? Karena dia berdiri sendiri. Cirinya kalau berdiri sendiri diletakkan di awal. Padahal kalau yang tersambung itu kan adanya di belakang. Kalau ini di awal, berarti dhamir munfasil. Iya, kembali lagi ke bahasan tadi Bapak Ibu. Jadi ini dia. Jadi kalau na'buduhu disamakan ya. Dhamir munfasil nasab. Ini dia. Kalau yang ini berarti dia disebutnya dhamir iyyaka adalah dhamir. Kita taruh di bawah saja. Ya. Iyyaka adalah dhamir dalam keadaan atau berkeadaan ya, berkeadaan an-nasab nasab yang diawalkan dari fi'il. Sedangkan ini dhamir munfasil. Sedangkan ini dhamir ka adalah dhamir muttasil dalam keadaan nasab yang disambung dengan fiilnya.
Kira-kira begini, Bapak Ibu nih. Jadi ka dengan iya, ka gitu ya. Ka dengan iya, ka sebenarnya sama-sama dalam posisi ini dua-duanya dhamir nasab karena dua-duanya berposisi berkedudukan ya, kedudukan dia sebagai objek dalam kalimat. Bukankah kalau objek dalam kalimat dalam bahasa kita adalah maf'ul bih, dalam bahasa Arab maf'ul bih. Itu kaidahnya nasab atau mansub, betul. Kan gitu ya. Maka bedanya kalau dia di belakang ya ka saja. Tapi kalau dia mau ditarik ke depan, maka mesti diawali kata-kata iya. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu iya dalam Al-Qur'an iyahu nasta'in, kan gitu ya. Wa iya ya farhabun, fa iya ya fattaqun. Itu mesti domir nasab. Munfasil nasab dan mesti kedudukannya sebagai objek. Ya. Fa iya ya iyakum dan seterusnya. Itulah dhamir muttasil dan munfasil. Dua-duanya nasab. Kenapa nasab? Tidak berkedudukan nasab sebab dua-duanya posisinya sebagai objek. Begitu Bapak Ibu. Tentang dhamir muttasil dan munfasil. Kira-kira gitu ya Bapak Ibu, dhamir muttasil munfasil. Baik. Kita kembali ke bukunya. Jadi dhamir dari sisi letaknya muttasil dan munfasil itu ada yang tersambung namanya muttasil, yang memisah atau terpisah atau berdiri sendiri namanya munfasil. Mari kita lihat halaman 70, maksud saya halaman 37 pada dialog nomor 72. 72 nih. Silakan Yanti boleh baca, Bun? Sebutkan dhamir-dhamir yang tersambung dhamir muttasil pada fi'il madhi. Silakan, Bu. Sudah ketemu Bu Yanti? Sudah, Pak. Ya, boleh bantu baca, Bun. Silakan. Ini tersambung dhamir munfasil ya. Iya. Dhamir tersambung dhamir muttasil. Pada fi'il madhi, perhatikan bagan dhamir dalam keadaan rafa pada fi'il madhi berikut ini. Madhi, keterangan, penjelasan dhamir. Khoroja, gua tersembunyi, yaitu khoroja, tampak. Khoroju, tampak wow. Wow, iya. Khorojat, Tersembunyi, yaitu iya. Khorojata, tampak alif. Khorosta, tampak nun. Nah, Iya. khorosta, tampak ta. Tuma, tampak tuma. Lanjut ya, Pak. Terus, iya sampai netnya. Horostum, tampak tum. Horosti, tampak ti. Horostuma, tampak tuma. Horostuna, tampak tuna. Horostu, tampak tu. Horosna, tampak na. Baik, makasih Bu Yanti. Jadi Bapak Ibu yang muliakan, yang dibaca oleh Bunda Yanti tadi adalah ini fi'il madhi. Jadi berlaku semua fi'il madhi Bapak Ibu. Semua fi'il madhi. Mau dia 3 huruf, mau dia 4 huruf, mau dia 5 huruf, mau dia 6 huruf, mesti sama ya. Masih sama. Yaitu dhamirnya kalau dicoba Bapak Ibu perhatikan dari atas ada 2 penyebutan tentang wujudnya. Ada tulisan tampak, ada tulisan tersembunyi. Jumlahnya 14 ya, 14. Coba yang tulisan tampak ada berapa? Ada 12. Ada 12. Yang tersembunyi ada berapa? Ada 2. Ada 2 dan hia.
Dua huwa dan hiya saja. Gitu ya Bun ya. Nah, jadi pada kata misalkan gini. Kharaja itu setiap ada fiil pasti ada domirnya. Atau kalimatnya begini. Setiap apa namanya fiil itu ada pelakunya kan gitu, ada pelakunya, pasti ada pelakunya, cuma pelakunya itu kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang tersembunyi tuh gitu. Kalau ada pekerjaan kan pasti ada pelakunya ya. Huwa kharaja itu ada di dalamnya huwa. Dari taunya dari mana? Ya sekarang kita bahas tuh, kita kaji tuh sekarang tahu gitu. Jadi kalau pada fil kharaja, zahaba, ijtama'a, istaghfara, kan gitu ya. Taba'ada, ya kan? Taqarraba, dan semua fil madhi kalau dia menunjuk domir huwa pasti ada domirnya tersembunyi huwa. Tapi kalau kharaja panjang tuh, itu domirnya mana? Alifnya itu domir tuh. Dan di mana-mana kalau alif pada fiil itu mesti menunjukkan pelakunya dua. Dua pelakunya. Entah madhi, entah mudhari, entah amar, kalau alif mesti dua. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Kharaju itu mana domirnya? Wawu. Wow. Kalau wawu banyak mesti. Nah, di sini dia setelah wawu ada alif. Nah, alif itu bukan domir tuh, setelah wawu Bapak Ibu tuh bukan domir tuh. Itu wawu, itu alif namanya alif tambahan. Alif zaidah, alif tambahan. Nah, setelah ada wawu, ada alif. Jamak tuh wawunya wawu pelaku banyak. Alifnya itu tambahan. Terus kharajat. Nah, ini nih yang sering kadang-kadang keliru nih. Kharajat itu ats-nya itu bukan domir. Ats, taknis itu bukan domir. Domirnya mana? Tersembunyi. Ya. Jadi ats-nya itu menunjukkan apa? Menunjukkan kalau pelakunya muannas begitu saja. Itu ada yang mengatakan domirnya ats, sebenarnya bukan. Itu alamatut taknis fil fi'lil madhi. Itu tanda muannas pada fi'il madhi. Nah, kalau kharajata, nah Bapak Ibu perhatikan nih. Kharajata itu kan kharaja ta alif. Jadi fiilnya kharaja, taknya muannas, alifnya dua. Gitu cara memahaminya. Oh, jadi kharajata udah tahu, yang pergi dua orang, perempuan atau laki-laki? Perempuan, kenapa ada taknya? Kalau kharaja dua orang, laki-laki perempuan? Laki-laki. Dari mana? Nggak ada taknya. Gitu. Enaknya dalam bahasa Arab itu penanda-penandanya langsung di situ. Jadi di dalam surah, misalkan di dalam surah At-Tahrim, Daraballahu mathalal ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina salihaini fakhanata maka keduanya berkhianat. Nah, kita bertanya tuh, keduanya itu yang mana nih? Yang laki-lakinya atau perempuannya? Oh, ada taknya. Berarti yang berkhianat perempuannya. Kalau fakhona, oh berarti dua laki-laki. Fakula, oh berarti dua. Fakola berarti dua laki-laki. Gitu ya Bapak Ibu. Terus kharajna, berarti naknya itu udah jelas kalau itu sih. Nak itu muannas banyak. Kharajta, kharajtuma, kharajtum. Kharajti, kharajtuma, kharajtuna, tunna. Kharajtu, tu-nya saja, kharajna, naknya saja. Itu dhamir. Jelas namanya zahir. Nyambung namanya mutasil. Nah gitu cara memahaminya. Jadi kita sekarang bisa diganti jadi satu nih. Contoh nih, kita kasih contoh yang lain nih. Misalkan
Coba kita tulis ya Bapak ya. Kharaja Ahmadu wa Umaru wa wasala ilal maktabi thumma dakhala ilaihi wa safaha al-mudira wa takallama ma'ahu. Fiilnya ada berapa nih Bapak Ibu? Fiilnya ada 1, 1, terus 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. 5. Betul. 6. 6. Mana lagi? Ma'ahu bukannya Pak ya? Ma'ahu itu bukan fiil. Nah, itu zorof namanya. Zorof. Nah, kharaja ini domirnya mana Bapak Ibu? Mustatir atau zohir, tampak atau tersembunyi? Tersembunyi. Mustatir. Ya, mustatir. Iya. Karena 2. pelakunya ada nih di sini nih, Ahmad. Wasola, domirnya ada nggak? Ada. Ada. Ada apa Bapak Ibu? Wow. Alif. Alif. Berarti pelakunya berapa orang? 2. 2. 2. 2 orang. Dakhola, keduanya 2. masuk. Ya, Alif. alif. Berarti berapa orang? 2 orang. 2. Wasofahal mudira. Ada domirnya nggak? Tampak nggak domirnya? Tidak. kelihatan. Tidak. Gitu. Berarti kalau isofaha domirnya apa kalau tidak tampak nih? 2 ya. Huwa. Berarti yang menyalami, yang bersalaman itu 1 atau 2 orang di sini? 1. 1. Watakallama dan keduanya 2. cakap-cakap mahu. Berarti Iya. berapa orang? 2 orang. 2. Nah, dari sini Bapak Ibu tampak kita bisa mengenali pelakunya berapa, domirnya mana, dan siapa maksudnya. Nah, gitu tuh. Luar biasa ya. Saya kira itu dulu tuh berkaitan dengan domir. Pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Masih banyak, ini masih panjang ini. Tapi kita sampai di domir muttasil. Ya, mustatir pada fi'il madhi. Sebelum kita beranjak ke tarjamah, mungkin ada yang Bapak Ibu ingin tanyakan, silahkan. Kalau ada yang tanyakan boleh. Baik. Kalau Saya tanya dong, silakan. Ya, Bu Naibun. berarti pemahaman saya munfasil itu yang huwa huma hum 14 itu ya Ustaz? Iya, itu munfasil benar, Bun. Itu munfasil semua tuh. Yang mutasil, yang belakangnya itu hu, huma, hum. Iya. Wah, betul. Ya, makasih. Analisanya betul. Iya itu, Bun. Yang di belakang itu hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna. Betul. Nah, ternyata sekarang jelas ya, paham tuh. Ada lagi yang lain, silakan Ibu-ibu. Nah, Pandu Masa gimana? Jelas ya, Pak Masya? Ya Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang nih. Pak Mul, ada pertanyaan Pak Mul? Silakan. Tidak ada ya, rasanya ada aman semua nih. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada, demikian Bapak yang muliakan pertemuan kita di petang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, ilmu yang kita dapatkan, semoga Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ayat-ayat yang kita dapatkan semoga menjadi petunjuk dan hidayah, pengingat dan pemberi harapan untuk kita menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.